mereka dalam keadaan suci dari dosa. Itu namanya Idul Fitri ya. Kemudian untuk selanjutnya itu anak, jangan-jangan dia baru jadi garong, jangan-jangan dia baru jadi maling, jangan-jangan baru jadi penjahat. Mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi, itu semuanya tergantung kepada abawahu, bapaknya. Ya suatu saat kalian akan menjadi bapak. Bukan akan, orang mau udah anakan. Adi udah anakan. Segarudin udah anakan. Satu Kodas anakan, Hendra anakan. Bukan mau jadi bapak. Udah mau jadi engkong. Ya. Maka ini isyarah dari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa anak itu pasti akan ikut kepada arahan bapak dan emaknya. Nah kalau sekarang ada anak berantem mulu, jangan kaget orang bapak emaknya tiap hari berantem. Itu anakku begitu amat, bapaknya kagak beres ya. Walaupun nggak mutlak ya. Terjadinya keyahudian, terjadinya kenasranian, dan terjadinya siapa itu? Kemurahan. Oh kemurahan ya. Seseorang bisa jadi Yahudi, seseorang bisa jadi Nasrani, seseorang bisa jadi Majusi. Itu semua pengaruh dari arahan bapak dan emaknya. Nah, kita sebagai bapak, kita sebagai emak sekarang harus punya tindakan. Kira-kira ini anak kita pengen jadi apa? Arahin sesuainya. Pengen jadi kiai abi, oh berarti kiai ma'alim. Ayo kalau pengen jadi kiai ya kudu alim. Alim mah kudu belajar. Belajar mah kudu make biaya mah kudu usaha mah ada dua macam, ada yang benar, ada yang mungkin panjang ini ngaji. Sementara kan udahan dulu deh, udah hampir ini. Jelas ya. Mirip kemarin, mirip. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya kan? Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naron dari api neraka. Kita diminta sama Allah ngejaga diri kita, ngejaga keluarga kita dari neraka. Sementara kita tahu neraka itu Allah ciptakan untuk siapa? Wattaqun naral lati u'iddat. Ayo terusin. Pada pokok. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Jelas. Entar lu sebelum itu ayat apa? Wasarimu ya. Apalin semuanya ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bukan, enggak nyambung. Wattaqun. Bukan itu ya. Itu madih itu. Wattaqun nar udah sekali ya. Itu madih Al-Baqarah ya. Ada sebelumnya. Terus abe kepengen ini mirip-mirip begini ya. Kita kudu ngejaga anak kita jangan sampai jadi ahli neraka. Ahli neraka itu adalah Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Arti kafir apa?
yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya. Untuk menjadi orang yang berterima kasih berarti kita harus ibadah sesuai dengan keinginan Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kalian dan juga jin tidak lain tujuanku ibadah. Kalau kalian nurut surga, kalau kalian kagak nurut neraka. Oh, berarti gua sama anak gua kudu nurut sama Allah. Cara nurut gimana? Laksanakan ibadah. Ibadah kira-kira bagaimana terselenggaranya? Ibadah itu ada persyaratan. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya ab'ad, ada yang namanya hayat, ada yang namanya makruh, ada yang namanya mubtilat. Oh, berarti anak gua kudu ngerti semua tuh, kudu sampai ke situ. Ya. Awas mana Irdi ada kodas. Cucu Abi itu. Jangan sampai masuk neraka. Tapi bapaknya kudu tanggung jawab. Iya kan? Tanggung jawabnya. Saya tiap waktu juga nyuruh sholat. Emang nyuruh sholat cukup? Nah kalau anak kita sholat tanpa ilmu? Oh berat ini. Kayaknya nyantrenin anak wajib deh kalau udah ke situ aja. Serius. Nah mohon maaf sekarang. Yang mengajarkan kepada anak kita rukun wudhu, rukun sholat, segala macam yang berkaitan dengan ibadah. Kira-kira di SMP apa di SD? Yang ada S-nya, nggak pakai S. Makanya harus jujur, bukannya nggak demen sama yang nggak sekolah, abang yang sekolah, bukannya nggak demen ya, rada-rada. Ya udah gitu aja udah. Belajar apa? Ya, kayak sekarang nih, belajar ekonomi, belajar bahasa Inggris biar ntar bisa diterima di sana. Duit mulu. Iya kan? Lihat loh si Ono, gara-gara nggak punya ijazah akhirnya melarat hidupnya. Nah ini nggak punya ijazah. Oh melarat bekamleng. Paham ya? Ayo jadikan bahan pemikiran. Jadi Ramadan itu madrasah ya, kata yang mulia guru. Ramadan madrasatun nafs, madrasah untuk jiwa kita. Kita bayangin, kalau hanya sekolah dan sekolah anak kita, iya belum dengar si SMA atau SMK ngajarin Fathul Muin. Hei, kalau ada unjukin, gua jarahin serius. Paling banter ini Budi, ini Ibu Budi. Mau dikemanain sih Budi? Mending kalau berbudi, kalau nggak berbudi, Budi mulu diaji, Budi partai kagak punya kan ngeselin. Oke ya. Kenapa tadi ambil ke situ? Dari apa? Ambil kesimpulan dari apa tadi? Pada maju sih Iya, jadi kita punya tanggung jawab tuh kata baginda. Yang namanya anak mau jadi Nasrani, mau jadi Yahudi, mau jadi Muslim itu tergantung kepada pendidikan yang datang dari orang tuanya. Sekarang banyak orang tua yang lebih goblok dari anaknya, ngeluh. Abi anak saya badung banget sama saya ngelawan. Ya lu. Yang udah marah siapa? Anaknya yang udah marah. Bapak bego, kenapa ngerti saya soal wudhu? Sampai saya nggak bisa azan-azan aja. Minan naum aja macam minan naum. Minan naum. Lu dari mana denger aja gua. Belajar makanya. Kalau anaknya belajar kira-kira salah siapa? Anaknya salah, bapaknya bego. Ayo. Jangan ngeluh kalau Anda menemukan anak ternyata ngelawan ganda, salah Anda. Nabi udah bilang, mau jadi Majusi, mau jadi Nasrani, mau jadi Yahudi, itu anak lu tergantung lu. Oh. Ya udah mau penutupan kan masalahnya mau. Ya. Udah dulu dah gitu ya. Pada mikir ya Allah, gua nyekolahin anak biaya puluhan juta, ratusan, subhanallah, jangan-jangan di akhirat, di dunia udah nyakitin gua. Ya lu yang salah.
Marwan, dengar Marwan. Ini bukan Aminuddin yang ngomongnya, saya hanya ngewakilin baginda Maulana Muhammad. Apalin tuh hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Udah ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Abi nyantren sampai puluhan tahun tapi dia kagak berubah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan maksa. Insyaallah usaha lu bakal bikin Allah redha walaupun anak lu kayak begitu. Ini mau usaha belum apa belum udah ngeluh duluan. Waduh nggak masuk duit. Lu mau mana? Ya di rumah aja sih. Goblok. Pergi orang mau bego. Iya, ada orang sekarang ngeluh, kok gue nggak kaya ya, sementara dia nggak usah. Kira-kira kita prihatin apa gedeg? Kok gue nggak kaya ya, masya Allah, kapan kaya? Ya usaha. Rintangan sudah pasti ada. Tuh tahun berapa tuh? Pintar itu sih orang nggak kurang ajar. Iya, usaha sambil berdoa. Pengen kaya doa mulut jam malam ya goniyu. Ya Allah yang maha kayain saya ya Allah. Pagi-pagi dia tidur. Kata malaikat bego juga nih anak. Minta kaya kok tidur. Suka drama. Orang mah jualan nggak usah mewah-mewah, cukup bawang putih sehari setrek, cepet kaya. Bawang putih setrek. Makanya perhatian buat kita ya, bagi kalian yang belum punya istri, bahan Anda suatu saat jadi bapak. Yang udah punya bapak pada punya pikiran, anak dibikin mulu, tanggung jawabnya kagak ada. Kan ada yang begitu, belah sono sini malah alhamdulillah hampir semua. Kalau Abi boleh panjangin nih ya, justru entar di hari kiamat bukan bapak emaknya yang ngebege-begein anaknya, tapi berbalik malah. Saya nangis kalau ngelihat hadis ini. Ya Allah, ada orang udah yatasalla fi suril jannah. Udah bergeleseran di pintu surga, di pagar ya. Kalau udah di pagar ya Allah, kita bisa bayangin, udah bisa dipastiin udah ke surga ya. Sebab surga itu 500 tahun lagi kita belum nyampe ke surga, aromanya udah kecium. Wow. Umpama itu surga dijaga. Kita masih di Surabaya udah kecium wanginya. Surabaya makin 500 tahun, saya udah nggak bisa dibayangin dah. Abi mau ke surga nih, kata malaikat siap gerak. Kan Abi di komandannya guru. Yang hayal ini mah kan di kitabnya. Maju jalan, gerak. Bah mau kemana nih, ke surga? Wah Allah, pantas wanginya nggak pernah saya temuin surga, bego. Memang God. 500 tahun lagi. Itu kata hadis, bukan kata Abi ya. Subhanallah, baginda menyatakan ada orang yatasalla fi suril jannah, udah geleseran di pagar surga. Bagaimana coba wanginya itu pagar surga? Surga. Oh, udah di pagar. Abi punya musola tuh. Mana Bang Mimin? Bang Mimin kalau masuk, ya Allah, wangi awat ini musola Abi. Saya dari mana? Bisa begitu tuh orang. Bang Mimin mana nih? Padahal Abi nggak pernah naruh minyak wangi kok. Ih, wangi amat. Dari mana? Keciumnya kan dari musola Abi. Ada amin. Ya, mudah-mudahan ada dalam hati ada yang nuangin. Ada yang nuangin. Daripada gue disebar got, mendingan disebar minyak wangi.
Rab, udah bergeleser nih. Rab, ada yang teriak, Rab, ya Allah. Siapa tuh? Saya, ya Allah. Oh, ada apa sih? Tolong Rab, dengan penuh kerendahan hati saya kepengen adili saya yang udah mau masuk neraka dengan orang yang udah ada di pintu surga itu orang paling zalim kepada saya, ya Allah. Hah? Lu gak salah ngomong ini bang, ini gaya abis bang, jadi kita bang ada tuh. Lu gak salah, itu kan bapak lu malah. Iya itu, justru mereka adalah orang yang paling zalim kepada saya. Zalim bagaimana? Yang gua tahu lu kan waktu dikawinin kan duitnya dari dia, setarahan. Iya, saya akui. Habis kawin kan lu dikasih rumah sama dia. Iya. Kantor lu dikasih motor. Itu mah saya nggak hilangin, ya Allah. Yang saya ingin diadili, saya sampai nggak tahu bahwa itu sholat wajib, bahwa itu adalah sesuatu yang harus saya laksanakan. Saya bodoh karena dia tidak mendidik saya soal agama. Mau bilang apa? Oh, ini hadis. Saya akui kebaikan dia mengenai uang, Rob, luar biasa. Cuman yang saya tidak terima sampai saat ini, saya tidak pernah mengenal halal, tidak tahu haram, karena saya tidak diarahkan oleh bapak saya. Nggak sudi, nggak sudi rasanya saya kalau seandainya ke neraka, kudunya bareng sama dia. Sebelum saya kudu dia dulu, ya Allah. Ngomongnya insifli min hadzal zalim, adili saya dari orang yang paling zalim kepada saya. Enak kan jadi bapak? Aduh, ada yang ngomong, waduh anak gua masukin aja. Masukin kemana? Paling lu bikin lagi. Hati-hati. Apa yang terjadi? Benarkah seperti itu wahai bapak, wahai emak? Udah kalau gitu lu jadi imam dia dah. Sebelum dia ke neraka lu dulu dah. Oh. Ada mikir sekolah biar jadi S1, S2, S3, LCL, apalagi MBA, ember kosong. Kita susah sih ya. Kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan suka berbangga dengan titel. Itu ada ayatnya. Ini satu nama, ya Allah, selembar kertas habis. LC, MBA, MBR, segala profesor, pelononjol, segala macam. Nah, ada nggak ditanya sama Allah siapa lu, di mana sekolah lu, nggak? Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka. Waduh, mau lebaran tapi ngomongin mati. Ya udah, daripada kita ketawa-ketawa ngepenyal habis. Ya Allah. Oke. Makanya tadi keras banget baginda fa'abawahu. Mana tadi hadisnya? Fa'abawahu ayyuhawidanihi. Mana? Bukan. Nah tuh. Kullu maulud. Abi mengharap kalian jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan. Kalau ada anak. Itu tadi apa? Anak hasil hubungan mati lampu. Jangan anaknya yang ngatain bapak sama emaknya. Lu anak haram jadah. Bukan, saya bukan anak haramnya. Bapak saya yang haram, emak saya yang jadah. Mereka lah yang haram jadah, bukan saya. Mungkin nggak jadi kiai? Sangat mungkin. Jadi ahli surga? Iya, terbuka pintu. Asal jangan ngikutin bapaknya. Jangan kayak semalam. Semalam kan begitu. Ya gua buntingin dulu lah, anak orang bapak juga gue itu sama mama gua. Cuman satu, tapi nggak sepakat lah ya. Sealim apapun kalau orang ya seperti itu ya, nggak boleh jadi imam. Tapi jangan diceriin yang besok Jumat ceriin. Ini nggak boleh nih.
ba'dul ulama ya, tidak semua ya. Itu udah baca di kitabnya. Jadi kata ulama, mungkinkah dia jadi orang soleh? Sangat mungkin. Jadi alim? Sangat mungkin. Ahli surga? Yes. Yang nggak boleh itu aja. Tapi nggak semua. Kata ulama, la yakun imaman fis shalah, nggak boleh jadi imam di waktu. Ya jangan diproses lah. Udah situ aja. Ini udah dulu ya. Itu kalau perlu bikin kaligrafi, taruh depan rumah di ruang tamu, kullu mauludin yuladu alal fitrah, biar jangan ngamak mulu ke anak sementara kita sama anak nggak bertanggung jawab. Itu abawahu itu emaknya, babanya, mama, papa, daddy, father and mother. My father and my mother is blow on dulu. Abawah itu bapak emaknya ya. Abun, abani jadi dua emak, dua bapak, dua emak. Ayuhawidanihi, anak mau jadi Yahudi, yang nentuin bapak emaknya, yang nentuin secara lahir ya. Adapun yang nentuin secara batin hanya Allah. Au yunasiranihi, mau jadi Nasrani juga tergantung bapak dan emaknya. Itu terakhir. Au yumajisani, mau jadi Majusi juga tergantung kepada bapak dan emaknya. Di mana kalau bapak sama emak mengarahkannya baik sampai anak jadi soleh, nggak usah pakai ngedoa, lu bakal babak belur sama pahala anak yang datang dari anak ini, pahala dari anak ini. Waladun salihun, udah itu aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang sorry azan, almarhum Duni engkongnya kebagian. Saya kenal engkongnya. Duni kan namanya. Dun. Jadi mana? Dari mana nih? Gua kagak berasa punya amal gini. Cucu elu lagi azan di Nurul Layali. Iya, gratis. Abi ngayal, silakan mati duluan. Yang ngalir, Abi sekali istilahin kodat sama Irri, Abi sudah istilahin. Kalau pemerintah kita menyiapkan gaji pensiun untuk mereka yang pernah jadi ASN, benar? Iya. ASN ya. Satu lagi. PNS. Tapi kenapa yang begitu tuh? Ada ngeledek loh ya. Cuma ngatapi nafsu untuk yang begini. Pernah jadi ASN suatu saat habis masa tugasnya pensiun, kira-kira apa yang terjadi? Walaupun nggak penuh itu gaji masih ada separuh gaji, namanya gaji pensiunan. Apakah Allah kalah sama orang-orang yang mengurusi negara? Ya enggak lah. Kalau negara seperti itu, apalagi Allah yang tiap subuh kita panggil Ya Arhamar Rahimin. Ini ngaji kayak ceramah. Wahai zat Allah yang maha pengasih, yang maha nggak mungkin kalah sama negara. Makanya Allah menyiapkan pahala pensiun. Gurih gitu. Pahala pensiun gimana caranya, Bi? Kalau gaji pensiun kan itu jadi ASN, jadi PNS. Kalau ASN apa? Singkatannya? Nggak tahu. Pak Burhan, ASN itu apa? Anak sinting apa? Kalau PNS pegawai negeri sipil. Kalau ASN, ayo ajarin nanti biar tahu. Apa? Gak ada sama. Bagaimana apa? ASN nggak ngerti. Hah? N-nya neraka? Negara. Neraka. Ayo kita olahraga. Neraka olah biar lu gak kena.
olahraga mulu, napas lu selamat bagus, badan ke neraka. Oke. Caranya apa? Banyak ya. Yang paling masyhur, yang rada masyhur, yang paling masyhur 3, yang rada masyhur ada 9. Nanti saya bacain satu-satu ya. Kalau pengen punya gaji pensiun, walaupun kita udah nggak ngaji, tapi dapat pahala ngaji, udah nggak ibadah, tapi kita dapat pahala ibadah, udah nggak beramal soleh, tapi kita tetap dapat pahala amal soleh, bahkan udah nggak bernapas, udah kagak bernapas, tapi tetap dapat pahala. Caranya yang pertama sedekatun jariyah, itu tujuannya. Sebelum meninggal ternyata kita pernah ngebangun masjid, pernah ngebangun musola, pernah ngebangun tempat yang pada akhirnya setelah kita mati itu tempat digunakan oleh orang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, taqabbal minna. Abi dengan izin Allah udah bikin walaupun sekecil ini masjid majelis. Masa sih Abi mati itu masjid rubuh kan? Ya kan? Begitu Abi mati apa majelis langsung rubuh? Ya enggak lah, anak Abi semuanya pada nyantren. Kata Haji, kata siapa? Kalau Allah Ta'ala, weh lihat itu anak, kasih pahala itu lagi ngaji. Siapa itu? Mukodas. Di mana ngajinya? Di tempat mertuanya. Berarti mertuanya lagi datang. Entar masih lama semua. Allahu Akbar. Entar takbir. Allahu Akbar. Di mana tuh? Nurul Layali. Yang bangun siapa? Si Aminuddin. Pagi dong dia. Pebisnis saja ada uang denger. Betul nggak? Saya sering banget tuh dapat uang denger. Gede lagi. Terakhir dapat berapa? 15 juta. Ini duit apa ini? Tapi kan waktu saya musyawarah ngedengerin. Asik, dalam hati di mana yang bisnisnya. Gua dengerin lagi. Oh, Jamal no RW. Abi bagaimana nih nggak mau laku tanah? Ayo kita bareng-bareng doa. Alhamdulillah kan itu Allah laku. Atau itu amplop tebel. Lu nggak salah ini enggak? Emang udah diniatin ya kalau perlu tambahin. Ya. Kalau Abi nggak mikir itu, mikir Rabb ya Allah segede makhluk punya perhatian kepada orang yang hanya sekedar dengar. Apalagi sekarang Allah. Orang ibadah di masjid yang pernah kita bikin, ngaji di majlis yang pernah kita bikin, masa sih kagak ada? Udah nggak ada lah. Allah itu Arhamur Rahimin. Masa Allah kalah sama Lurah Bayu? Lurah Bayu. Kalau ada urusan kan dia bilang Nabi, tinggal lama datang tuh. Apa nih? Hasil nih, alhamdulillah. Dalam hati kita denger doang gua. Ini kan doa Abi, tahu ngedoain tau nggak gua? Kalau Abi sasarannya ke situ, ya Allah, pantas para ulama mungkin. Nah, ini ya, ingat guru saya. Banyak udah tahu kan, kalau udah semuanya termasuk banget. Itu guru saya udah 30 tahun lebih meninggalnya. Mungkin kemarin itu hall mungkin ramai. Sebab pahala beliau nambah terus dari setiap murid. Mudah-mudahan. Heran ya, kan banyak tuh. Herannya mungkin kemarin hall mungkin banyak. Lu bego kok heran. Agak heran setiap murid ngamalin ilmu dari dia dapat jatah. Nambah apa berkurang? Ya nambah. Ya doanya Abi juga pengen kayak begitu. Oke ya. Udah kalau inget kurang pengen nangis mulu. Jadi itu aja. Abi kepengen ya Awidani, ya Nasirani, ya Majlis.